ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواننا في الدين، rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sidqi, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, as-sidq, kejujuran. Ikhwan wa akhwat, kejujuran itu definisinya adalah kesesuaian informasi dengan realita. Yani kalau seseorang menyampaikan sebuah informasi yang mana informasi itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitanya, maka itulah yang dinamakan dengan jujur. Demikian sebaliknya, kalau seseorang menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itulah yang dinamakan dengan dusta. Karena lawan dari jujur itu adalah dusta. Misal seseorang dia sampaikan informasi bahwa di Wawalata sana tadi jam 1 itu ada naga besar turun mengamuk di pelabuhan. Pada kenyataannya tidak ada. Yang ada di sana cuma ayam jantan. Maka ini berarti dusta. Atau seorang dia katakan, oh saya bisa buat gogos itu dalam 1 jam sekian puluh kilo, atau saya bisa masak gogos itu 5 panci seorang diri misal. Padahal kenyataannya tidak demikian, dia nggak bisa atau tidak sampai seperti informasi yang dia sampaikan, maka ini juga adalah sebuah kedustaan. Ala kulli hal ya akhwan, jujur itu adalah kesesuaian informasi dengan realita. Kejujuran juga dapat terjadi dalam bentuk perbuatan, yakni perbuatan seseorang sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka ini juga namanya jujur. Sebab itu di antara salah satu syarat dari syarat kalimat la ilaha illallah
Syarat dari kalimat tauhid itu adalah jujur. yakni seseorang yang mengaplikasikan kalimat tauhid ini dia harus menerimanya pula dengan jujur, yakni dia jujur menerimanya dan dia mengaplikasikannya, kandungannya dalam peri kehidupannya. Naam, demikian. Dan ikhwan wa akhwat, kejujuran ini mempunyai tempat yang sangat tinggi sekali. Bahkan kedudukan kejujuran itu berada di bawah kedudukan para anbiya, para nabi. Kedudukan kejujuran itu berada di bawah kedudukan para nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'addibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim, yaitu supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka atau karena kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim, dan Allah mengadab orang-orang munafik atau Allah menerima taubat mereka. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan kepada kita tentang balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Maka kita katakan kejujuran itu juga sebuah amalan, ya, sebuah amalan. Kalau orang yang jujur hakikatnya dia sedang beramal. Dia sedang beramal dengan sifat-sifat yang mulia, dan dia sedang beramal untuk sampai pada suatu derajat, suatu tingkatan yang berada di bawah tingkatan para anbiya, tingkatan para nabi. Maka dari itu jangan main-main dengan kejujuran. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa jujur itu adalah wajib hukumnya. Sebaliknya dusta itu adalah haram. Naam. Kemudian ikhwan fillah azza wa iyyakum, para ulama mengatakan bahwa kejujuran itu adalah rohnya amal. Kejujuran itu adalah rohnya amal. Maka bagaimana bayangkan orang kalau beramal tanpa roh, beramal tanpa ada kejujuran pada amalan yang dia lakukan. Sama dengan jasad tanpa roh. Jasad tanpa roh itu bangkai, ya. Maka amal tanpa roh pun ya, kurang lebih demikian. Sehingga para ulama mengatakan kepada kita bahwa kejujuran itu adalah rohnya amal. Kejujuran adalah merupakan penjernihan jiwa dan penghilang rasa ketakutan. Jadi orang yang jujur senantiasa terpancar darinya jiwa yang jernih, jiwa yang lurus, jiwa yang tidak perlu pelin-pelan, jiwa yang kalau dia sudah ngomong itu ya sudah itu, begitu. Kecuali ada kendala-kendala yang syar'i. Jiwa yang tidak butuh
untuk berkamuflase, yakni selalu cari tampilan yang beda, selalu beralibi, cari-cari alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan olehnya, walaupun itu adalah sebuah kesalahan. Dia tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui kalau kesalahannya itu adalah sebuah kesalahan. Ini pribadi yang hidup dengan penuh alibi. Alibi itu apa ya? Kalau dalam keseharian itu orang beralibi itu ya cari-cari alasan untuk membenarkan yang salah. Maka dari itu sekali lagi orang yang jujur itu akan terpancar dari jiwanya itu kejernihan, hidupnya itu tentram, tenang, lurus, tidak perlu banyak neko-neko. Dan kejujuran merupakan penghilang ketakutan, dan orang yang jujur itu selamanya tidak ada rasa takut. Apa yang mau ditakutkan? Lo yang kenyataannya seperti realitanya, ya. Tapi kalau orang yang dusta itu penuh dengan ketakutan. Sekali dia berdusta, dia dihantui oleh rasa takut, jangan-jangan kedustaannya itu terbongkar, nanti diketahui. Lalu dia mulai memasang strategi-strategi bagaimana untuk menutup kedustaannya itu dengan kedustaan yang baru. Jadi orang yang berdusta selamanya dia akan berdusta. Kenapa? Untuk menutupi kedustaannya yang ada. Tapi kalau orang yang jujur sudah tidak ada ketakutan, karena apa juga yang mau ditakutkan, kalaupun tersingkap kenyataannya sama dengan realitanya. Karena hakikat dari kejujuran itu adalah kesesuaian informasi dengan realita. Sama begini kalau orang itu misalnya bohong ya. Tadi saya berkelahi dengan naga, atau saya tuh pernah berkelahi dengan naga. Untung saja naga itu saya kasih dia ketupat 3 buah, jadi dia jinak. Akhirnya dia jadi apa? Telan manusia. Cerita ini begitu dia sudah terlontar, dia sadar, ini saya bohong. Bagaimana kalau sebentar nanti orang tahu kalau ini cerita bohong? Maka dia karang lagi cerita baru. Enggak, waktu itu yang saya maksudkan itu naga apa? Barangkali naga karet atau naga apa ya gitu. Jadi kedustaan demi kedustaan yang dia lakukan. Sama seperti suatu ketika ya kawan. Pernah ada sebuah kisah, yaitu di majelisnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu bukan di majelisnya Imam Ahmad, maaf ya, afwan. Di satu majelis seorang yang menyampaikan mau'izah, itu dia bercerita bahwa Imam Ahmad mengatakan demikian begitu. Dia tidak sadar kalau di majelis itu hadir Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan dia ngomong kayak gitu, Imam Ahmad sebagai pelaku yang dia maksudkan itu merasa bahwa tidak pernah mengatakan apa yang orang ini katakan. Imam Ahmad langsung jalan dari belakang gitu sampai di depan, angkat ketiak orang itu, cabut bulu keteknya. Ya. Orang itu ini ada apa? Kata Imam Ahmad, yang saya lakukan ini sunnah, membersihkan bulu ketek itu sunnah. Tapi yang kau katakan ini dusta, tentu cabut bulu ketekmu lebih utama dari pembicaraanmu ini. Dikatakan kenapa begitu ya? Kamu katakan Imam Ahmad mengatakan demikianlah saya ini Ahmad yang dimaksudkan, dan saya merasa tidak pernah mengatakan demikian. Kata dia, bukan Imam Ahmad, ente yang dimaksud gitu. Jadi ini apa? Bukti yang menunjukkan bahwa kebohongan itu selalu melahirkan kebohongan yang baru. Ya. Coba aja kalau antum tanya itu. Waktu itu ada 2 orang suami istri berkelahi. Sudah waktunya mau khurud fisabilillah. Ya. Yang si suami ini waktunya mau keluar, yang si istri juga mau keluar, tapi anak mereka masih bayi. Ya, akhirnya si istri bilang, sudah kalau kamu keluar saya pun mau keluar. Begitu sang suami keluar, istri pun keluar, tinggalin bayinya. 1 bulan kemudian balik, bayinya masih hidup di dalam ayunan.
Begitu dikonfirmasi, loh itu, oh dah waktu itu terjadi di Kalimantan. Nanti orang tanya di Kalimantan, oh waktu itu di Samarinda. Jadi kebohongan demi kebohongan itu terjadi. Ya. Kenapa? Karena orang yang berbohong selalu dihantui oleh rasa takut. Jangan sampai terbongkar. Maka dia selalu cari alasan untuk menutupi kebohongannya dengan membuat kebohongan yang baru. Sama itu seperti orang, ya, waktu itu katanya ada musim cengkeh, sudah mau panen waktunya, tapi dia harus pergi dakwah katanya fisabilillah. Nah ini sudah musim panen, mau panen apa mau dakwah? Dakwah sajalah, panen ini biar ini urusan dunia, dunia ini urusan kecil. Jangan terlalu dunia begitu. Nanti Allah urus urusannya itu. Ya barangkali nanti malaikat yang panen cengkehnya bawa ke rumah atau apa gitu. Pergilah, berangkatlah dia. Berangkat. Sampai di sana tiba-tiba tetangga dusun itu karyawannya pergi naik cengkeh, ternyata salah panen. Panen di milik orang yang lagi pergi berdakwah. Siang hari pemilik lahan ini datang bawa bekal, loh kalian, nah ini salah, ini punya orang, ini punya Ustadz Fulan si Fulan. Ya, tapi sudah tidak apa-apa, kalian naik saja, nanti pulang bawa di rumahnya. Akhirnya singkat cerita dipanen, bawa cengkeh itu ke rumahnya, dan dia bilang, Masya Allah, inilah karamahnya berjuang di jalan Allah, dunia kita diurus oleh orang lain. Setelah dikonfirmasi, mas katanya waktu itu gini ya, oh nah, itu terjadi di Tamilo. Ya, begitu tanya orang di Tamilo, oh nah, itu di Hatu. Begitu terus, bohong, dusta demi kedustaan. Ya, maka dari itu apa? Orang yang dusta itu tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Tidak terpancar darinya kejernihan kepribadiannya. Selalu penuh dengan strategi tipu daya, kamuflase, alibi untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Sebab itu kita katakan bahwa kejujuran itu adalah rohnya amal. Kejujuran adalah penjernihan jiwa. Kejujuran adalah penghilang rasa takut. Ya, kalau orang yang jujur apa yang mau ditakutkan, kalaupun tersingkap ya kenyataannya sama dengan realitanya. Ya, nah, jadi tidak ada rasa takut. Dan subhanallah, tempatnya orang-orang yang jujur itu di surga, mengalir kepadanya sungai-sungai dari tempatnya para anbiya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, ya, Allah ajarkan kita doa dalam Al-Quran itu. Kita baca 17 kali dalam satu hari satu malam dalam 17 rakaat sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan an'am ya, an'am. Yang kedua itu ain. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan anugerah kenikmatan kepada mereka. Maka para ulama mengatakan, siapa ini yang Allah berikan anugerah kenikmatan kepada mereka? Disebutkan dalam ayat lainnya itu apa? Al-anbiya was-siddiqin was-syuhada was-salihin, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang gugur di medan jihad fisabilillah, dan orang-orang saleh. Ya. Maka kedudukan para siddiqin, kedudukan orang-orang yang jujur di surga itu satu tingkat di bawah kedudukannya para nabi, dan di tempat mereka itulah mengalir sungai-sungai dari tempatnya para nabi ke tempat mereka. Tinggi tidak? Tinggi kedudukannya. Maka kejujuran itu bukan main-main. Kejujuran itu bukan main-main dan merupakan sifat penghuni surga. Kejujuran itu merupakan sifat penghuni surga.
Nah, sehingga sebahagian para ulama mengatakan kepada kita kejujuran itu laksana pedang. Kejujuran itu laksana pedang. Setiap kali dia berhadapan dengan kebatilan, maka dia tidak akan pernah terkalahkan. Kebatilan akan selalu kalah di hadapan kejujuran. Kenapa? Karena kebatilan nanti dia kamuflase, nanti dia pusing sendiri cari alasan untuk membela kebatilan. Ya, coba saja antum kalau ditanyakan kepada orang-orang yang berdakwah dengan kebatilan atau mendakwakan kebatilan, menyebarkan hadis-hadis yang palsu, yang dusta. Kalau kita katakan kepadanya, ini keterangan dah benar, ini hadis dhaif, dia bilang, sudah itu kau tidak tahu apa-apa, ini ulama sudah bahas. Ya. Begitu. Nah ini karena memang apa? Karena memang kebodohan. Naam. Dan ikhwan, orang yang membiasakan dirinya pribadinya berada dalam kedustaan, ini hakikatnya orang yang tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Hakikatnya orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kalau dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau kalian nampakkan, semuanya diketahui oleh Allah. Kalian sembunyikan suatu perkara dalam hati kalian, kalian taruh di sudut hati yang paling jauh, yang paling dalam, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Anda saja, maka itu pun tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau simpan sesuatu perkara, sembunyikan, tidak pernah engkau ucapkan kepada siapapun, hanya terbersit dalam perasaanmu dan engkau simpan di sudut hati yang paling jauh sekalipun, ini pun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala bahwa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah, jika kalian tampakkan, sembunyikan apa-apa yang ada dalam hati kalian atau kalian tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah, maka tidak ada gunanya berbohong. Tidak ada gunanya apa? Berbohong. Nah coba antum lihat bagaimana pribadi kejujuran yang ada pada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang telah kita lewati dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu apa? Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik yang tidak hadir dalam perang Tabuk datang memberikan alasan-alasan. Dia beralibi, berkamuflase di hadapan Rasulullah, dia bersumpah dan Rasulullah menerima alasan-alasan mereka. Tetapi Ka'ab bin Malik disikap kejujurannya, kesatrianya, datang di hadapan Rasulullah, tidak perlu basa-basi, tapi dia dengan jujur mengatakan, saya tidak ada alasan apa-apa ya Rasulullah, hanya karena kemalasan diriku saya ketika ini. Ya. Sampai-sampai kemudian 50 hari lamanya baru Allah turunkan ayat tentang untuk menerima taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang lain. Ya, kejujuran, dan memang kejujuran mempunyai risiko, apalagi pada zaman yang sudah penuh dengan tipu daya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kepada kita bahwa hilangnya kejujuran di akhir zaman adalah merupakan salah satu apa? Salah satu ciri daripada ciri akhir zaman. Merupakan ciri daripada ciri akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu, satakunu sanawatun khudda'at, akan ada di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq. Para pendusta, orang-orang yang jujur pada zaman tipu daya itu dianggap sebagai pendusta, dan para pendusta di zaman yang penuh tipu daya itu dianggap sebagai orang yang jujur. Artinya apa? Telah hilang kejujuran dari pribadi-pribadi manusia. Ya. Sampai orang sudah nggak tahu lagi mana yang jujur, mana yang nggak jujur, orang sudah nggak tahu. Para penipu besar bisa dianggap sebagai tokoh, para pencuri bisa dianggap sebagai para pejuang, bisa kebalikan. Ya, pada zaman penuh dengan tipu daya. Kemudian, ikhwana fiddin azza wa iyyakum,
Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Ayat 119. Dalam ayat ini ada perintah, yaitu Allah memerintahkan manusia, Allah perintahkan orang-orang yang beriman, dan Allah panggil mereka dengan panggilan keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lalu Allah perintahkan mereka dengan dua perintah. Perintah yang pertama apa? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini perintah. Maka asal dalam perintah itu adalah wajib. Maka perintah untuk bertakwa adalah merupakan perintah yang bersifat wajib, yakni kewajiban atas setiap individu manusia untuk bertakwa kepada Allah. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Ya tentu bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka kejujuran itu pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Kejujuran itu pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Oleh sebab itu salah satu tanda-tanda nifak itu adalah idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Kalau berbicara dusta salah satu sifat munafik. Maka dari itu kita katakan bahwa kejujuran itu adalah pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ya'lamanna alladziina aamanu wa fala ya'lamanna alladziina shadiqin wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, kami benar-benar akan menguji kalian sampai nampak di antara kalian mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Ya. Nah, yang kedua, perintah untuk bersama bergabung dengan orang-orang yang jujur, yakni memiliki sifat kejujuran, adalah merupakan perintah yang sifatnya wajib. Perintah yang sifatnya apa? Wajib. Maka wajib jujur. Wajib jujur. Nah, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Ya, ini Allah memuji laki-laki maupun perempuan yang memiliki sifat jujur. Surat Al-Ahzab ayat 35.
Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sesuatu melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Tidaklah ada padanya pujian dari Al-Quran ataupun sunnah terhadap suatu perkara melainkan perkara itu adalah perkara yang mulia, perkara yang baik. Ya. Naam. Wa qala ta'ala, dan kata Imam Nawawi, dan Allah yang maha tinggi berfirman, falaula sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalaulah mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, mereka benar-benar jujur kepada Allah dalam keimanan mereka, lakana khairan lahum, niscaya yang demikian itu adalah baik bagi mereka. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat yang ke-21. Surat Muhammad ayat yang ke-21. Nah, maka coba bayangkan di sini ya, kejujuran itu begitu penting sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan falau sadaqallaha, falau sadaqallaha, kalaulah sekiranya mereka itu benar-benar jujur dalam iman mereka kepada Allah, lakana khairan lahum, niscaya yang demikian itu adalah baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Coba antum bayangkan, karena kejujuran itu sifat yang terpuji, maka Allah berikan kepada orang-orang yang jujur itu ketenangan. Maka kebalikannya, kedustaan itu merupakan sifat orang-orang munafik yang ada padanya kekufuran, maka Allah berikan kepada mereka ketakutan. Orang yang bohong selalu takut, orang yang munafik selalu takut. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12, in anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah, fathabbitul ladina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, kata Allah, yaitu kelak aku akan berikan ke dalam hati orang-orang kafir itu ru'ba, ketakutan. Ya, ketakutan, kekufuran itu dekat dengan ketakutan, kedustaan. Ya, karena kejujuran adalah pangkal juga keimanan, maka keimanan itu melahirkan ketenangan. Kedustaan merupakan porosnya kekufuran, maka kekufuran itu melahirkan apa? Ketakutan. Ya, coba saja itu antum lihat itu orang yang menebarkan kedustaan itu dia selalu takut, panik. Dia selesai bicara dusta, antum mau datang, dia bisa, maaf saya lagi buru-buru. Itu gak mau layani untuk ngomong. Kenapa? Karena gak punya argumen, takut kalau nanti kebohongannya itu terbongkar. Ya. Nah, maka kemudian kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis tentang bab jujur ini, ya di sini dalam bab ini hanya ada 6 hadis ya. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab jujur ini hanya menyebutkan 6 buah hadis. Ya, sebagai perwakilan atas sejumlah hadis yang berbicara tentang kejujuran. Kata beliau, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis dalam bab kejujuran ini, fal awwalu, maka yang pertama dalam bab kejujuran. Tapi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin berarti hadis yang ke-55. Ya, hadis yang ke-55. Yaitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridainya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud sahabat yang mulia ya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini punya satu nasihat.
punya satu nasihat yang paling luar biasa kepada kita itu ketika beliau berbicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Lalu ditanyakan kepada beliau kapan itu terjadi, kata beliau, idal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Fitnah-fitnah akhir zaman yang dimaksudkan dalam ucapan beliau itu akan terjadi apabila dunia telah dicari dengan amalan akhirat. Dunia telah dicari dengan amalan akhirat. Artinya apa? Artinya orang melakukan amal-amal ibadah yang mestinya mendapatkan pahala di sisi Allah, dia lakukan itu bukan untuk itu tetapi untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniaan. Maka dari itu kita lihat ya, ada sekarang ini ada orang menghafal Al-Quran supaya mau jadi polisi, ya, ada supaya mau jadi tentara. Padahal ini menghafal Al-Quran ini amalan akhirat. Semurah itu ke amalan akhirat ini engkau jadikan sebagai penawar untuk membeli kehidupan dunia yang fana. Amalan untuk mendapatkan kehidupan di akhirat, kehidupan yang bahagia di akhirat itu engkau jadikan sebagai harga untuk membeli dunia. Ini namanya apa? Engkau telah mengganti sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang lebih murah. Telah mengganti sesuatu yang kekal abadi di sisi Allah dengan sesuatu yang fana. Ini namanya beramal dengan kejahilan, beramal dengan kebodohan. Ada juga orang begitu, lakukan amalan akhirat supaya punya kedudukan. Ya, ada orang bersedekah tujuannya supaya mau kaya. Sedekah ya sedekah. Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas sedekahmu dengan melimpahkan hartamu, itu bagian dari janji Allah. Tapi bukan semata-mata bersedekah supaya untuk mendapatkan kekayaan, maka digelarlah sedekah Jumat pagi, sedekah apa ya, macam-macam. Ya. Tapi motivasi mereka itu bukan untuk mendapatkan akhirat. Motivasinya adalah supaya mendapatkan balasan dunia yang lebih. Padahal seharusnya apa? Motivasinya itu untuk mendapatkan akhirat. Nanti imbasnya tetap akan mendapatkan dunia. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang yang berinfak itu hartanya tidak berkurang, bahkan akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Ya. Maka otomatis itu adalah bonus yang Allah berikan kepada seseorang. Bukankah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah mengatakan begini, kalau orang kafir itu dia beramal, maka sebab amalannya itu Allah memberikan dia sesuap nasi, tapi dia tidak lagi mempunyai pahala apa-apa di sisi Allah. Namun kalau orang mukmin dia beramal dengan amalan kebaikan, maka Allah simpan pahala atas amal kebaikannya itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Lalu di dunia Allah beri dia rizki sebagai bonus. Ya, Insya Allah ya. Maka dari itu Allah katakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia jalan keluar dari problem kehidupannya. Siapa dalam kehidupan dunia ini yang tidak punya masalah? Siapa dalam kehidupan dunia ini yang tidak punya masalah? Semua orang dalam kehidupan dunia ini punya masalah, baik masalah itu sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Problem itu ada saja dalam kehidupan manusia. Selama kehidupan itu masih ada pada dirinya, maka selama itu dia masih punya problem. Apakah problem yang berkaitan dengan dirinya sendiri, atau problem yang berkaitan dengan hartanya, atau problem yang berkaitan dengan anak-anaknya, ala kulli hal dia punya problem. Ya. Tidak ada kehidupan tanpa problem, itu tidak ada kecuali slogan Pegadaian. Slogan Pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bohong, ya, bohong. Justru ini menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Nah kalau terlambat bayar kan disita, ya barangmu, ya kenal penalti, kemudian bayarnya ada bunga dan seterusnya. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah?
Yang menyelesaikan masalah tanpa masalah itu hanya satu konsepnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu apa? Takwa kepada Allah. Loh Ustaz kok bisa? Iya, kan Allah katakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Kira-kira apa yang Allah tidak bisa jadikan jalan keluar bagi Anda? Tidak punya anak, Allah jadikan punya anak. Tidak punya uang, Allah datangkan punya uang. Apa yang antum tidak punya? Semua Allah berikan. Ya, kalau antum tidak bertakwa kepada Allah, ya, hari ini antum tidak bisa ini duduk di Markis Darul Hadis di MTH Talakai. Antum punya warisan apa? Kita nggak punya warisan dari leluhur untuk membangun ini markis yang begini besar. Tapi ini semua dengan pertolongan Allah. Allah memberikan solusi kepada kita. Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah bagian buah dari ketakwaan yang Allah jadikan kepada kita. Dan mudah-mudahan sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita tempat pemakaman umum untuk negeri ini yang sedang kita usahakan. Jadi ini apa? Semua ini adalah bagian dari nikmat dan karunia yang Allah berikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Rizki itu datang saja tidak tahu dari mana. Luar biasa ya. Rizki datang tidak tahu dari mana. Konsepnya apa? Kembali kepada konsep ilahiyah, kembali kepada konsep yang turun dari langit. Jangan konsep yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi yang tidak mengenal Tuhan mereka. Ekonomi kapitalis, ya, prinsip-prinsip perekonomian yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ya, fakultas ekonomi yang mengatakan apa? Prinsip ekonomi kapitalis itu mengeluarkan modal yang sedikitnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi boleh menindas, boleh riba, boleh melakukan apa? Intimidasi, penipuan dan seterusnya. Itu dalam prinsip ekonomi kapitalis adalah hal-hal yang sah-sah saja. Tidak, Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga punya satu nasihat yang luar biasa. Kata beliau, al-iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fi bid'ah. Sederhana dalam mengikuti petunjuk Nabi itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di luar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang luar biasa. Antum serius beramal yang banyak amalnya, beribadah yang serius, tapi di luar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapatkan capek, lelah. Kenapa lelah Ustaz? Kata Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah. Nah, antum dapatnya apa? Capek, lelah, ya. Sudah amal susah-susah, yang dapat capek. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amalu min amalin faja'alni haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia, tidak ada apa-apa. Bagaikan layang-layang putus di tangan. Itu sudah lancar jauh, sudah enak, ini putus. Tidak dapat faedah. Ya. Begitu antum sudah beramal, ternyata amalan itu dikumpulkan di hadapan Allah, dilihat, oh ternyata amalan ini tidak ada petunjuknya agama. Kira-kira amalan ini Nabi mereka siapa? Kok tidak ada ini, Nabi Muhammad tidak ajarkan amalan ini. Oh barangkali dia punya Nabi yang baru, Nabi Aristoteles barangkali, ya. Atau dia punya Nabi yang baru siapa barangkali, atau ada wahyu yang turun dari Jibril yang lain kepadanya mungkin, atau dia punya Tuhan yang lain, ya. Kenapa? Karena ketika diperiksa ternyata Allah tidak mensyariatkan apa yang dia lakukan. Lalu apa? Wa qadimnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maka nasihat yang luar biasa dari Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnatin khairun minal ijtihadi fi bid'ah.
Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dan berbanyak-banyak tetapi di luar dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan itu bukan dilihat pada betapa banyaknya, tetapi amalan itu dilihat pada kualitasnya. Amalan itu ada syariatnya atau tidak. Tidak Ustadz, saya akan menginginkan kebaikan dengan amalan ini. Saya tidak menginginkan untuk durhaka kepada Allah. Tujuan saya adalah baik, niat saya adalah baik. Saya ingin mendapatkan kebaikan dengan amalan yang saya lakukan. Saya tidak bermaksud untuk merekayasa atau bahkan sampai membuat syariat sendiri Ustadz, sama sekali tidak. Ya, tetapi Ibnu Mas'ud pun pernah berkata bahwa kam min muridin lil khairi la yusibalah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena salah jalan. Salah jalan. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mendapatkan kebaikan padahal dia telah berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan itu? Jawabnya, salah jalan. Misalnya Anda ingin jalan ke Masohi tapi jalannya ke Bernama. Orang tanya, mau kemana? Saya mau ke Masohi Pak Ustadz. Jalan ke Bernama. Sampai enggak? Enggak sampai. Padahal tujuannya mau ke Masohi. Tujuannya mau mendapatkan kebaikan, jalannya salah, nggak dapat. Ya, nggak dapat. Tujuannya antum mau mancing, tapi ke sana bawa lele pe. Ya, kira-kira bisa nggak dapat ikan. Tujuannya mau mancing, bawa lele pe, nggak dapat ikan. Salah umpan. Ya, salah umpan. Maka ikhwan fillah azza wa iyyakum, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan atau mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Kejujuran mengantarkan kepada albir, kepada kebajikan. Albir mengantarkan kepada surga. Ya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu akan selalu berbuat jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi Masya Allah ya, kita di dunia ini kalau kita jujur, berbuat jujur, jangan mengira bahwa itu sia-sia perbuatan jujur kita itu. Ya, karena apa? Kejujuran itu sendiri adalah sebuah ibadah, sebuah amalan, dan kejujuran itu nanti di sisi Allah kita akan terkenal, dicatat sebagai orang yang jujur. Dan tentu ini luar biasa. Coba antum datang di sisi Allah dicatat sebagai pembangkang. Atau antum tidak usah lah sampai setingkat itu. Dalam urusan dunia saja antum di hadapan bupati misalnya sudah dianggap pengkhianat, lawan politik misalnya. Antum gak kebagian apa-apa, itu proyek gak bakalan dapat. Ya, apalagi sampai mau jadi pengawas untuk bikin jalan menuju ke air panas Papanatolu. Ya gak bisa. Antum harus jadi dekat dulu sama bupati. Ya, dekat dulu. Lah ini di sisi Allah. Di sisi Allah antum ditulis sebagai orang yang jujur gitu. Jujur sudah. Dapat stempel. Sudah, ini orang yang jujur. Masya Allah. Rekomendasi orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada fujur, yakni mengantarkan kepada fujur itu ya keburukan ya, terjemah bebasnya itu keburukan. Dusta itu mengantarkan kepada keburukan.
wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yak wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan sesungguhnya seseorang akan senantiasa berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata Imam Nawawi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini memberikan faedah yang paling penting adalah bahwa kejujuran itu merupakan sumber kebaikan. Dan kejujuran merupakan jalan untuk menuju surga. Kejujuran merupakan sumber kebaikan dan kejujuran merupakan jalan menuju surga. Sebab itu kebaikan itu tidaklah melahirkan kecuali kebaikan pula. Kebaikan tidaklah melahirkan melainkan kebaikan pula. Begitu pula kedustaan merupakan pangkal keburukan, dan keburukan itu merupakan jalan menuju neraka. Jadi hakikatnya orang yang sedang berdusta itu hakikatnya dia sedang menuju neraka. Hakikatnya dia sedang apa? Menuju neraka. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Di dalam hadis yang mulia ini, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Jadi hakikatnya orang yang berdusta itu dia sedang berjalan menuju neraka. Begitu pula hakikatnya orang yang jujur, dia berjalan menuju surga. Nah, jadi faedah yang pertama apa tadi? Faedah yang pertama adalah apa? Kejujuran adalah merupakan sumber kebaikan, dan kebaikan itu merupakan jalan untuk menuju surga. Begitupun kebalikannya. Kebohongan adalah merupakan sumber keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Kemudian yang berikutnya dari hadis ini, faedah yang berikut adalah bahwa anjuran untuk bersifat jujur dan menghindari sifat dusta. Anjuran untuk bersifat jujur dan menghindari sifat dusta. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berperangai dengan perangai jujur. Membiasakan diri untuk berperangai dengan perangai jujur, karena orang yang berperangai dengan perangai jujur itu akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Demikian kebalikannya, orang yang terbiasa berperangai dengan perangai dusta, kalau ngomong itu selalu dusta saja. Jadi kalau dia bicara ada 10, maka sampai 11 itu bohong. Ya, nah ini kan kasihan, ada orang bicara 10 sampai 11 bohong. Nah, orang ini akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi ikhwan, kebohongan itu punya bau. Kebohongan itu punya bau. Hanya saja kan manusia tidak bisa merasakan. Tapi malaikat merasakan bau kebohongan itu. Maka setiap kali seseorang dia berdusta, maka keluar dari mulutnya bau yang jelek yang menyakiti malaikat. Malaikat tersakiti dengan kedustaan seseorang. Ya, malaikat itu apa? Tersakiti dengan kedustaan seseorang. Nah, orang yang semakin berdusta, dan kalau bicara pilihnya dusta. Ada orang punya hobi begitu. Ada yang jujur, ada yang dusta. Tapi kalau dia bicara nggak mau pilih yang jujur, maunya yang dusta. Apalagi sampai-sampai berbicara dengan kedustaan untuk membuat orang ketawa. Cerita lucu-lucu, mob, tapi bohong ceritanya. Ya, nah ini bahaya. Ini apa? Bahaya. Maka kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini,
Berangkat dari hadis ini terbentuklah sebuah kaidah bahwasanya seseorang yang terkenal dengan sesuatu perkara maka pantas untuk dia dijuluki dengan perkara tersebut. Seorang yang terkenal dengan suatu perkara maka dia pantas untuk dijuluki dengan perkara tersebut. Orang yang terkenal dengan kebohongan pantas saja dijuluki dengan pendusta. Orang yang terkenal dengan kejujuran pantas saja disebut dengan orang yang jujur. Karena dia terkenal dengan suatu perkara maka pantas saja dia dijuluki dengan perkara tersebut. Ya. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa akhlak yang mulia itu dapat diperoleh dengan pendidikan atau pelatihan serta membiasakan diri. Memang ada orang asalnya susah jujur, tapi dia selalu membiasakan diri untuk jujur, berusaha. Ya, dia belajar untuk jujur, dia mengerti tentang jujur itu perkara yang penting, bohong itu perkara yang sangat buruk. Akhirnya apa? Akhirnya dia selalu memilih untuk jujur, mendidik dirinya untuk jujur. Akhirnya lahir dari perangainya orang yang jujur. Memang ada orang sudah sejak awal tabiatnya itu memang jujur, tapi ada orang juga sejak awal tabiatnya bohong. Tapi karena apa? Melalui pendidikan, melalui pembelajaran, melalui usaha yang keras supaya memiliki sifat jujur, dia bertobat dari sifat-sifat buruknya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang jujur. Maka dari itu akhlak yang mulia itu bisa diperoleh dengan pendidikan dan membiasakan diri. Ya, membiasakan diri, pendidikan dan membiasakan diri. Nah, yang berikut hadis faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini. Hadis faedah yang keberapa itu? Bail faedah yang keberapa? Faedah yang ke-6, bahwa setiap perbuatan baik tempat kembalinya adalah surga. Demikian pula setiap perbuatan yang buruk tempat kembalinya adalah neraka. Setiap perbuatan yang baik itu tempat kembalinya adalah surga, dan setiap tempat yang buruk itu tempat kembalinya adalah neraka. Kalau begini keadaannya, maka jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kebaikan. Dan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ana nasihatkan bahwa setiap kebaikan itu mempunyai ujian. Setiap kebaikan itu mempunyai ujian. Dan tidak ada kebaikan yang tidak mempunyai ujian. Tidak ada kebaikan yang tidak mempunyai ujian. Namun bukan berarti karena adanya sebuah ujian dalam menempuh jalan kebaikan membuat seseorang lengah atau tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan itu. Tidak demikian. Maka dari itu, ketika seseorang telah memfokuskan dirinya untuk melakukan sebuah kebajikan, maka fokuslah dan berdoalah kepada Allah agar Allah membantu dia agar tetap istiqamah dalam kebaikan itu. Karena hidayah itu perkara yang mahal. Hidayah tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang berkali-kali, tidak. Bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang satu kali, tetapi karena dia mengabaikan hidayah itu, dia tidak peduli dengannya, dia meremehkan atau bahkan dia menempuh jalan-jalan yang membinasakan dirinya, lalu Allah cabut hidayah itu dari dia dan Allah tidak memberikan lagi kepadanya hidayah. Lalu kalau orang seperti ini kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa berikan dia hidayah lagi setelah Allah sesatkan dia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka itu menyimpang lalu Allah buat hati-hati mereka menyimpang. Apakah Anda sedang istiqamah kemudian tiba-tiba Allah membuat Anda jadi menyimpang? Tidak. Kan dalam ayat ini Allah katakan begitu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah pun membuat hati-hati mereka menyimpang. Artinya apa? Artinya orang ini dia telah cenderung kepada penyimpangan, dia telah mengusahakan sebuah penyimpangan, atau dia berjalan pada jalan yang salah, maka Allah menjadikan dia orang yang salah.
Maka dari itu ketika seseorang telah Allah berikan kepadanya hidayah, maka pertahankan hidayah itu dengan seksama. Berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap amalan kebajikan itu mempunyai ujian. Semakin tinggi seseorang beramal, semakin tinggi seseorang beriman, maka semakin besar pula ujiannya. Berapa banyak orang yang dulunya bersama dengan kita dalam sebuah majelis, tapi kemudian di tengah perjalanan dia telah gugur. Berapa banyak orang yang dulu jalan bawa mushaf Al-Quran kemana-mana, ada kesempatan baca Quran di pinggir jalan, ada kesempatan di bawah pohon, ada kesempatan naik mobil pun dia baca Quran, naik pesawat pun dia baca Quran, tapi kemudian di akhir hidupnya dia berada dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu hidayah, berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seseorang mendapatkan hidayah dan Allah mengistiqamahkan dia di atas jalan petunjuk tersebut. Lalu di antara kiat-kiat untuk seseorang bisa tetap bertahan di atas jalan kebenaran adalah jangan terlalu gubris dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Abaikan semua perkataan orang lain dan fokuslah untuk menuju kepada jalan keselamatan. Karena masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan amalan kebajikannya di sisi Allah. Anda dan saya tidak akan ditanya tentang dosa dan kemaksiatan orang lain. Tetapi kita semua akan ditanya tentang kemaksiatan dan dosa kita. Kita pun tidak akan mendapatkan pahala atas amal kebaikan orang lain, tetapi kita akan mendapatkan pahala atas amal kebaikan diri kita. Oleh sebab itu fokus pada diri kita dengan amal kebaikan kita. Fokus pada diri kita untuk menghindari kejelekan-kejelekan dari diri kita. Dan jangan sibukkan diri dengan orang lain. Suatu ketika ikhwan, ada sebuah kisah yang luar biasa sekali, yaitu kisah yang berkaitan dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini bukan nabi ya, bukan nabi. Tapi Luqman Al-Hakim adalah orang saleh yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat yang namanya surat Luqman. Suatu ketika Luqman ini bersama anaknya itu jalan di jalan raya dengan kendaraan unta. Unta itu sudah tua. Lalu mereka berdua ini naik itu unta. Sebagaimana biasanya orang di zaman dulu berkendaraan itu dengan menggunakan unta, kuda, atau keledai ya. Nah, lewat di kumpulan orang-orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, orang-orang itu berkomentar, kasihan ini dua orang ini. Masa dua orang, bapak sama anak tidak punya sifat belas kasih. Masa unta yang sudah tua kok ditunggangi sama dua orang. Kasihan unta ini kan kaki-kakinya, kuda-kudanya sudah gak kuat. Ya, ketika mendengarkan hal itu, Luqman Al-Hakim ini dia turun dari unta itu. Dia katakan, ya sudahlah nak, daripada orang omelin kita, ya sudah, kamu saja yang tunggangi ini unta, bapak jalan saja, jalan tunggangi, tuntun itu unta yang dikendarai sama anaknya. Lewat di kumpulan orang yang kedua, orang-orang pun berkomentar, loh, anak kecil ini durhaka. Masa anak durhaka? Ya, masa dia naik kendaraan enak-enak sedangkan bapaknya yang sudah tua ini malah dikasih jalan kaki. Mestinya bapaknya lah yang naik kendaraan, dianya yang jalan. Ini anak durhaka ini. Ya, setelah mendengar omelan ini, maka Luqman Al-Hakim katakan, sudah nak, kalau begitu kau turun saja, bapak yang di atas, biar orang gak omelin kita. Bapaknya naik, anaknya jalan. Lewat di kumpulan orang yang ketiga, mereka katakan, wah bapak ini memang dasar bapak cari untung sendiri ya, gak punya sifat belas kasih. Masa orang tua enak-enak anaknya yang masih kecil disuruh jalan saja, memang dasar orang tua. Ketika mendengarkan hal itu, kata Luqman Al-Hakim, loh nak, kalau gitu ya udahlah kita jalan aja sama-sama biar adil ya dalam pandangan manusia. Mereka dua turun jalan, tuntun itu unta. Lewat di kumpulan orang yang keempat, mereka mengatakan, ya lihat kasihan bodohnya dua orang ini, ada kendaraan kok nggak ditunggangi
Ya, ada kendaraan kok nggak apa? Nggak ditunggangi. Malah pilih jalan kaki, ini kan bodoh namanya. Ya. Setelah mendengarkan omelan orang yang keempat, apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunayya, kalamun nas la yantahi. Anakku, penilaian manusia tuh nggak ada habisnya. Kalau dia bilang begini kita ikut pasti salah. Kita ikut lagi nanti orang ketiga bilang salah. Kalau kita ikut orang keempat nanti orang kelima datang bilang salah. Kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak ada habisnya. Oleh sebab itu jangan terlalu gubris omelan manusia, tapi istiqamalah untuk memperbaiki diri. Karena kalau engkau sibuk omelin manusia, dengar omelan manusia, besok engkau belajar susah-susah, belajar hafal Quran, memang mau dapat ijazah apa? Ya. Begitu antum sudah hafal Quran, ya hafal Quran nanti nggak bisa kerja, nggak dapat gaji. Ya. Jadi ya susah antum itu. Ya, susah. Maka dari itu jangan apa? Jangan gubris dengan omelan manusia, tetapi fokuskanlah diri Anda untuk menuju jalan keselamatan. Ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.